Selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Ya, aku harap kalian baik selalu, super loveku. Ya, sekarang aku ingin membacakan, kemarin kalau nggak salah aku sudah buat vote ya. Sebenarnya hubungan kalian ya, itu kalau seseorang misalnya sering bilang putus, atau dia ya sering bilang udahan gitu, kamu tahu nggak sih sebenarnya yang kenapa dia putus dari kamu? Karena kan voting terbanyaknya adalah banyak kan nggak tahu. Jadi untuk tema kali ini adalah alasan dia memilih berpisah dari kamu. Bagaimana akhirnya? Apakah akan balikan lagi? Lalu solusinya apa buat kamu? Ya, kita lihat di sini 3 alasan yang membuat dia ingin berpisah dari kamu. 1, 2, 3. Kita lihat di sini ada Banaspati, yakni kemelekatan. Yang kedua ada kutukan. Wow. Yang ketiga ada permainan. Berarti di sini ada kutukan itu, kalau aku bilang seperti kebohongan ya. Di sini aku akan bacakan ya. Pertama, kenapa alasan dia itu memilih berpisah dari kamu? Karena di sini dia merasa ada kegerahan. Kegerahan itu apa? Kayak kamu mungkin terlalu posesif, terlalu melekat, sampai dia nggak punya waktu buat diri dia sendiri. Pertama, dia tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Aku ngelihatnya, mungkin salah satu dari kalian itu merasa, kok aku seperti tidak mandiri. Jadi di sini dia ingin pisah sama kamu untuk menghindari adanya kemelekatan dari kamu atau dia, dan supaya nggak ada ketergantungan. Karena aku melihat ada energi yang gerah ya. Karena salah satunya di sini ada yang posesif, gitu. Energi gerah dari entah dari dia atau kamu. Di sini ya nggak ada lah yang pengen diposesifin. Ngapain, sama siapa, kemana ya, kayak gitu-gitu ya. Yang kedua di sini ada kutukan atau kebohongan yang kamu lontarkan ke orang lain akan menjadi hal nyata bagi dirimu sendiri. Jadi di sini begini, mungkin ada yang sering ngomong, ibarat ini kayak kejadian gitu loh, kayak ada malaikat lewat gitu ya. Lu selingkuh ya gitu kan? Enggak, aku nggak selingkuh. Nah, karena kamu sering melontarkan itu, ya mungkin kejadian, contoh kayak gitu. Terus ada lagi, udah kita putus aja lah, putus. Keseringan ngomong putus, kejadian. Jadi semacam memang ya udah kun fayakun aja. Yang kamu omongin, mau itu benar, mau kamu tuh pura-pura, mau kamu tuh dari hati yang paling dalam maupun enggak, itu kayak kejadian aja, kayak kun fayakun gitu loh. Ya. Bukan magic di sini, bukan magic. Kutukan. Ini ada kartu anak-anak Belanda, ada permainan. Ini ada patahnya, kadang kita juga lupa untuk merasakan kebebasan, mengikuti kata hati dan tidak perlu peduli dengan dunia. Intinya begini, ini betul, ini resonate dengan Banaspati. Ya, intinya ingin adanya kebebasan. Intinya dia masih belum mau yang terlalu dikekang gitu. Terus gak mau yang serius-serius banget, mau menikmati aja. Mungkin dirasa bersama kamu tense itu tekanan ya, pressure, tekanan pacaran sama kamu itu terlalu tight buat dia, terlalu tertekan aku lihatnya ya. Kita lihat lagi di sini ya. Bagaimana dia melihat hubungan ini? Aku akan buka 5 kartu. Dan ada bottom of deck-nya nanti.
Oke, dia melihat hubungan ini adalah hubungan yang tegang ya, hubungan yang tegang, hubungan yang serius sebetulnya, sangat serius dia bilang. Banyak pelajaran juga di sini. Sebenarnya sih awal-awal aku melihatnya dia melihat hubungan ini adalah hubungan yang pakem, serius, yang ada kepastian di masa depannya. Tetapi di sini tuh kan ada kartu Queen of Wands, sama di sini ada kartu Knight of Swords. Karena mungkin dia melihat di sini hubungan ini hubungan yang terkotak ya. Jadi karena serius, jadi kayak nggak ada bercandaan gitu loh. Kurang luas hubungannya, kaku. Nah, di sini kartu The World, ada gambar kotak. Yang gue bayangkan adalah dia tuh kayak merasa gerakannya itu terCCTV-kan gitu loh. Dia kayak seakan nggak punya privacy, mungkin hidupnya aja tuh atau kebanyakan hari-harinya dihabiskan sama kamu ya, sehingga membuat dia ini seperti kayak nggak punya tantangan lagi. Jadi ada perasaan jenuh, bosen yang nggak karuan gitu lah. Dan aku ngelihat di sini ada kartu The Emperor, membuat dia tuh kayak apa ya, yang harus dibenahi lagi. Karena aku melihat di sini kartu The Emperor itu mengindikasikan kalian berdua sama-sama nggak mau ngalah, ya, nggak mau ngalah di sini. Punya pendirian masing-masing. Ya, ada kartu Aries. Aries tuh biasanya old soul ya. Aku bisa melihat di sini tuh penuh dengan tense, amarah, curiga. Terus apa lagi lah yang setidaknya ngebuat pasangan tuh jadi nggak nyaman di sini. Ada overthinking ya. Dia melihatnya sih awalnya kayak hubungan yang serius gitu loh, yang kamu ingin membawa sebuah hubungan ini dan kalian pengen membawa hubungan ini bahwa hubungan ini ada akhirnya gitu loh, bahwa aku jadi sama kamu misalnya kayak gitu. Tetapi di sini entah di tengah-tengah dia merasa kayak udah capek gitu loh, sampai blanknya itu kayak nggak tahu apa yang mau diperjuangin lagi, kayak kehilangan minat. Dia suka sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi kayak udah nggak mau berjuang. Ya, aku lebih melihatnya di sini ada kartu Six of Wands ya. Terus di sini ada kartu Page of Wands. Aku melihat seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang baru ya. Lebih ke dalam dirinya, dia merasa kayak belum yakin banget gitu loh, belum yakin banget apakah ini pilihan terakhirku, jatuhnya kayak gitu. Ada perenungan ulang di sini. Dia jadi mikir karena memang dia berpikir in the box gitu ya. Tuh, ini aku ngeliat ada kayak kotak lagi. Dari gambarnya aja dia tuh kayak happy, tapi happy-nya itu tidak 100% lepas gitu loh, masih dalam batas ranah wilayah yang udah kamu buat dia. Jadi kalau orang posesif itu rasanya dunianya tidak luas, setiap hari aku sama kamu aja, aku kayak nggak punya kesibukan sendiri. Nah, contoh kayak gitu. Dia berpikir panjang di sini. Aku gimana nanti bisa pergi ya, gimana aku bisa bergaul sama teman aku, gimana aku bisa ini, pasti akan jadi pertengkaran, pasti akan jadi pertengkaran yang hebat gitu loh. Nah, di sini ada kartu The Hangman dan ada kartu Eight of Swords. Aku melihatnya dia ini udah ngelihat hubungan ini jatuhnya nanti bakal negatif ya, karena di sini ada energi The Emperor yang seperti aku bilang nanti akan banyak overthinking. Dia nggak mau ngebuat kamu itu
apa ya, kayak banyak marah-marahnya, ya banyak marah-marahnya. Terus aku ngelihatnya di sini kalian itu kayak kurang saling percaya. Jadi kamu lagi di mana nih? Aku lagi di rumah temen gitu kan. Ah enggak kali, pacar kamu kali, kamu lagi selingkuh ya, kamu lagi ada orang ketiga ya, ya kayak gitu-gitu loh teman-teman. Ini yang ngebuat uh, hubungan kalian itu tidak dia terima. Jadi hubungan yang kalian tawarkan makin lama makin ngebuat dia tuh nggak bisa napas, sesek ya. Padahal sebetulnya niatnya dia awal-awal ini serius sama kamu, tetapi dalam perjalanannya dia merasa memang, aku ngeliat ada 2 kotak di sini. Dia nggak bisa keluar dari yang udah kamu buat circle-nya. Pokoknya ya harus sama kamu, memprioritaskan kamu, semuanya seperti itu. Makanya jadinya tuh kenapa ya teman-teman? Ada 3 kartu di sini, ada kemelekatan, ada kutukan, ada permainan. Jatuhnya dia banyak bohong sama kamu bisa. Yang kedua, kalau kamu bilang dia punya orang ketiga nih, dia punya ini, dia punya itu kejadian beneran. Ada yang begitu, karena gila, gue nggak selingkuh aja dituduh terus nih sama orang ketiga, sekalian aja gue jadiin, lu gue putusin. Nah, ada yang kayak begitu. Kita lihat ya kemungkinannya berapa persen sih dengan orang ketiga. Apakah sudah menemukan orang lain juga ketika dia sudah mau putus dari kamu? Mungkin karena kamu yang terlalu overthinking, akhirnya terjadi dan terjadilah kun fayakun ya. Di sini aku melihatnya apakah ada orang ketiga? Aku melihatnya enggak sebetulnya ya, enggak sebetulnya, tapi dia memikirkan jodoh lain. Aku mendingan sendiri dulu deh, gitu kan, sampai aku dapetin yang terbaik. Jadi aku bilang apakah sebetulnya tuh yang overthinking kamu itu ada orang ketiga? Kebanyakan di sini enggak, tapi dia kayak takut melangkah aja, jatuhnya takut melangkah gitu loh ya. Di sini ada kartu Ace of Cups. Dia tuh pengen menemukan cinta yang benar-benar pure, yang buat dia happy, tanpa curiga, tanpa banyaknya argumentasi nggak penting. Nah, di sini ada kartu Wheel of Fortune. Dia merasa aku masih mampu nih mendapatkan yang lebih. Aku masih mampu nih mencari cintaku yang benar. Karena kenapa? Hubungan komitmen, hubungan serius itu nggak cuma sebentar loh, tapi kayak terikat selamanya. Ya. Dan di sini ada kartu The Magician yang aku bilang dia di sini kayak udah sadar diri ya. Dia menyadari bahwa memang hubungan ini itu kayak nggak bisa dilanjutin lagi, karena kita ini udah kebanyakan kemelekatan, banyak overthinking, yang jadinya aku juga banyak bohong sama kamu. Apa yang mungkin aku tidak lakukan, tetapi kayak dituduh seperti itu. Ya akhirnya aku berpikir, oh ya, mungkin ini adalah firasat, mungkin ini adalah pertanda. Kalau kamu kalau kamu overthinkingin aku sama orang lain, berarti ya saatnya mungkin nanti kalau kita sudah menikah, kamu akan banyak curiganya sama aku. Ini terkait juga dengan sifat kamu yang keras ya, aku ngelihatnya. Karena di sini ada kartu The Emperor. The Emperor ini sebetulnya kayak kartu yang sangat-sangat keras kepala. Jadi antara kamu sama dia itu mungkin ada yang gak ngalah. Kalian tuh sama-sama kayak punya kerajaan kecil dalam satu hubungan, dimana lu lawan gue nih, ayo kuat-kuatan siapa. Sering kayak gitu. Kemudian kita melihat apakah dengan mengakhiri hubungannya dengan kamu, menurut dia sudah merupakan jalan yang terbaik. Kita akan lihat ya di sini. Oke. Ini tuh tidak direncanakan sama sekali. Kejadiannya ini juga dadakan. Oke. Ini semuanya kejadiannya dadakan ya teman-teman. Jadi dia juga tanpa rencana, dia nggak ada penilaian apapun, hanya dia merasa kayak hubungan ini tuh udah nggak sehat. Jadi yang harus dia koreksi.
yang dia pikir ulang, kayaknya dia bukan orang yang tepat buat aku, dan aku bukan orang yang aku bukan orang tepat buat dia, dan dia nggak tepat buat aku, kayak gitu ya. Nah di sini itu betul, curiga-curiga itu yang dia takutin. Kamu terlalu banyak mikir yang enggak tentang dia. Jadi dia bilang, buat apa ada hubungan ini kalau memang dasarnya aja nggak percaya, gitu loh. Kamu mempercayai bahwa dia udah punya yang lain, padahal sebetulnya ya jauh sebelum kamu ngomong ya, bisa aja belum, tapi setelah kamu udah ngomong terus-terusan bisa aja itu kejadian. Makanya kenapa di sini ada kutukan kayak kun fayakun, ya udah lu nuduh gue punya pacar, ya akhirnya gue udah beneran, bisa jadi kayak begitu. Atau lagi deket sama seseorang tapi dia nggak jadiin, gitu loh ya. Jadi dia ada kepercayaan diri, oh iya gue masih bisa dapet orang lain sih dibandingin sama lo terus. Setiap omongan itu pasti doa lo. Jadi kalau misalnya dalam satu hubungan, diharapkannya kamu tuh jangan terlalu menggantungkan semua harapan kepada seseorang 100%. Nggak perlu juga terlalu overthinking yang berlebihan. Nggak usah terlalu percaya 100% supaya nggak terlalu sakit. Berikanlah dia kebebasan. Kalau kamu udah kasih dia kepercayaan dan dia mengkhianati kamu, nanti juga ketahuan kok tanpa kamu harus cari tahu, gitu. Dan hubungan kalian ya memang pada dasarnya kenapa dia ingin mengakhiri hubungannya dengan kamu, alasan terbesarnya adalah ego kalian juga nggak bisa dibendung ya, masing-masing nggak mau kalah. Dan aku melihatnya overthinkingnya itu yang berlebihan sih, itu juga termasuk. Karena orang kalau dicurigain terus-terusan pasti akan gerah, ya kan, kayak gitu. Sekarang kita lihat di sini kedepannya, apakah ada chance untuk kembali dengan kamu? Apakah kedepannya akan ada chance atau kemungkinan kembali bersama kamu lagi? Destruction, preference, union, dan trap ya teman-teman. Aku melihatnya di sini trap itu terjebak. Jadi aku bisa melihat hubungan ini itu dia pengen lihat dulu seberapa kamu bisa lebih dewasa, dan dia nggak mau terikat sama kamu sih. Kalau misalnya memang ada pertemuan, ya itu mungkin hanya sekedar baik. Tapi di sini dia nggak mau kamu menggantungkan harapan untuk kembali. Tetapi di sini tuh pengen ada namanya komunikasi yang baik aja setelah putus gitu loh. Pengen jadi teman, tetapi dia nggak bisa kamu paksa untuk kembali sama kamu. Dia mau lihat dulu nih nanti kedepannya seperti apa. Kalau misalnya kamu baik, ya bisa aja kamu berkomunikasi sama dia, tapi belum tentu di sini akan ada namanya kemelekatan lagi ya. Jadi ditunggu aja sih teman-teman. Kalau aku lihat, kalau dia mau sama kamu, ya itu sudah dengan pikiran yang paling besar. Nanti aku terlalu melekat sama kamu juga nggak bagus, bisa kayak gitu. Jadi ini masih ada beware ya teman-teman, masih ada beware. Dia tuh kayak takut kalau misalnya kamu itu berubah hanya untuk jebakan supaya dia kembali aja gitu. Dan aku melihatnya di sini masih belum pasti gitu. Jadi kamu harus berlega hati kenapa dia memutuskan putus dari kamu ya. Ingat, untuk kamu yang berhubungan untuk ke jangka panjang, untuk kedepannya ya, kalau kamu ketemu sama orang baru, hindarilah untuk terlalu melekat, terlalu percaya, terlalu banyak overthinking, terlalu banyak kayak sumpah serapah. Kemudian, kaget aku. Dan di sini ego kamu ya, kartu The Emperor ini bahaya banget untuk sebuah hubungan, karena tuh jadi hubungannya kaku.
kayak gitu. Oke, terima kasih yang udah ikut readingan aku. Semoga kalian gak bosan. See you, I love you, and bye-bye.